Lebih ke sibuk nggak ngapa-ngapain mungkin ya. Belum ada gitu yang menggunakan nama dengan bahasa Sanskerta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Q Podcast, tempat kalian bisa berbagi cerita dan berbagi insight seputar Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Oke, saya Mutia Khairunisa. Di sini kita kedatangan orang spesial di Ilmu Quran Tafsir, atau lebih tepatnya di Himapro Ilmu Quran Tafsir. Kini kita kedatangan saudara Fajar Pati Sabili, atau sering disebut Kang Ajay ya. Ya, Gimana tuh ceritanya bisa jadi dari Fajar menjadi Ajay? Ada filosofinya? mungkin enggak? kalau filosofi mah nggak ada mungkin ya, karena mungkin ya itu malah emang panggilan dari kecil mungkin. Terus emang kan kebanyakan orang Indonesia yang namanya Fajar rata-rata dipanggilnya aja. Ajay ya. Oke, Kang Ajay. Panggilnya Kang Ajay aja ya, biar lebih akrab. Kang Ajay, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, di keadaan yang masih COVID ya, di Betul. pandemi kayak gini, kesibukan apa yang sekarang lagi dilaksanakan? Kalau ngomongin kesibukan mungkin lebih ke sibuk nggak ngapa-ngapain mungkin ya. Eh, Ya kan karena memang keadaannya masih sangat susah buat ini susah, buat itu susah kan. Iya benar. Ya paling memanfaatkan apa yang bisa dilakukan di rumah aja lah. Kayak ngembangin soft skill yang kayak gitu. Iya. Mungkin berorganisasi juga lah kayak gitu mungkin. Oke. Kang Ajay, ketua dari Himapro Ilmu Al-Quran Tafsir ya. Tapi sebelum jauh membicarakan tentang Himapro, kan jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir tuh terbilang jurusan atau prodi yang muda ya di STAI Persis Garut ini. Nah, bisa diceritakan nggak sih kapan awal mula adanya jurusan atau prodi Ilmu Quran Tafsir? Awal mula mungkin adanya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di STAIPI Garut itu pertama pas tahun 2016 dimana ya sekaligus itu pun menjadi prodi yang baru di STAIPI gitu kan. Yang sebelumnya di STAIPI hanya ada 3 gitu kalau nggak salah, 3 prodi saja gitu. Ditambah sama jurusan yang baru pas waktu itu, yaitu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir dan ekonomi syariah kalau nggak salah gitu. Jadi pas tahun 2016 gitu adanya ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya, dan saya dengar itu ilmu Quran itu merupakan prodi pengembangan ya dari prodi ilmu hadis. Ya. Yang itu gimana ceritanya? Ya yang saya tahu gitu kan, di STAIPI itu pas waktu dulu jurusannya itu tafsir hadis. Bukan ilmu Quran ataupun ilmu hadis. Nah, si tafsir hadis itu pas waktu adanya mau dibikin ilmu Al-Quran dan tafsir pun jadi diganti gitu, si tafsir hadis juga jadi ilmu hadis gitu. Nah, ya memang yang sebelumnya di tafsir hadis itu mata kuliah yang terdapat pada ilmu Al-Quran dan tafsir hari ini itu sebelumnya ada di tafsir hadis gitu. Kalau tidak salah dengar gitu kan. Nah, berbicara ke Himapro nih, apakah Himapro itu ada dari angkatan pertama atau ada setelah tahun-tahun berikutnya prodi ilmu Al-Quran tafsir hadir? Kalau bicara tentang Himapro, IKT sendiri mungkin
Hima Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu ada pas Prodi Keti sendiri ada gitu. Jadi dari angkatan pertama juga sudah ada ya. Karena kan emang terbilang prodi yang baru gitu kan. Sementara prodi yang lainnya kan udah ada tuh si Hima Prodinya ya. Jadi mungkin udah ada contoh lah buat bikin Hima Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Kayak gitu. Nah, tentang himpunan mahasiswa prodi ini tahun sekarang kan menjabat ya sebagai ketua Hima Pro Ilmu Al-Quran Tafsir. Kabinet apa yang dipakai atau nama apa yang menjadi pembeda antara Hima Pro tahun ini dengan Hima Pro sebelumnya? Kalau yang saya pakai pas kepengurusan saya itu saya menggunakan bahasa Sanskerta. Yang pertama saya menamai kabinet saya dengan kabinet Sahitya Lingga. Nah, dari kabinet Sahitya Lingga ini pasti teman-teman yang lain penasaran kan ya. Sahitya Lingga kata-kata yang mungkin terdengar asing di telinga orang lain. Nah, apa sih makna sebenarnya yang ada dalam kata-kata tersebut? Yang pertama mungkin kenapa Sahitya Lingga ya? Karena melihat ke belakang gitu Hima Pro yang kepengurusan sebelumnya, baik Hima Prodi ataupun organisasi yang lain di kampus Taipei itu rata-rata belum ada gitu yang menggunakan nama dengan bahasa Sanskerta. Oleh karena itu mungkin ya menjadi suatu ketertarikan bagi saya pribadi untuk menambahkan nama dengan bahasa Sanskerta. Nah, kenapa Sahitya Lingga? Saya pernah membaca beberapa buku ataupun artikel gitunya mengenai sebuah sastra di mana ya memang ada penjelasan terkait kata Sahitya dan Lingga. Apa tuh? Itu kan terdiri dari dua suku kata ya dari bahasa Sanskerta. Yang pertama mungkin Sahitya. Yang saya pahami menurut pemahaman saya, kata Sahitya itu biasa diartikan dengan sebuah solidaritas ataupun kerukunan, kebersamaan mungkin. Nah, ya kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, sementara Lingga sendiri dulu pas zaman Indonesia masih banyak kerajaan gitu kan. Ada nama salah satu kerajaan di Indonesia yang bernama Kerajaan Kalingga. Ya hampir sama, mereka juga menamai kerajaan tersebut dari si Lingga itu, si bahasa si kata Lingga itu. Kenapa mungkin mereka menamai dengan Kalingga? Karena Lingga diidentikan dengan arti sebuah burung yang memiliki dua sayap, dan si burung tersebut memiliki tujuan di mana ia harus menyampaikan tujuan tersebut dengan kedua sayapnya gitu lah. Mungkin dengan nama tersebut atau dua kata tersebut tahun sekarang atau kabinet yang sekarang bisa mengepakkan sayapnya lebih lebar mungkin ya. Ya kurang lebihnya dalam menjalankan program kerja. Tadi kan Kang Ajay menyebutkan bahwa tahun-tahun sebelumnya tidak memakai bahasa Sanskerta seperti yang sekarang. Emang apa aja sih contoh kata yang dipakai oleh kabinet-kabinet sebelumnya? Setahu saya mungkin yang pernah saya dengar yang pertama ada yang menggunakan dengan nama kabinet reformis. Atau yang lain ada kabinet sinergis. Atau yang lain sebagainya. Soalnya ya di Taipei Garut sendiri itu kan masih terbilang agak aneh lah gitu kalau kita menggunakan nama bahasa Sanskerta. Sementara kalau lihat ke kampus yang lain kan pasti dirasa udah biasa gitu karena aja, ya. Karena emang banyak gitu kan yang pakai nama kabinet dari bahasa Sanskerta.
Semoga menjadi awal yang baik ya, Ya. buat kedepannya. Amin semoga. Nah, di Kabinet Sahitya Lingga ini kan merupakan sebuah organisasi himpunan prodi, pasti memiliki visi dan misi ya. Nah, sebagai seorang ketua nih, bagaimana penjelasan tentang visi dan misi yang diharapkan organisasi ini berjalan dengan baik kan ya? Nah, bagaimana itu visi misinya? Mungkin visi misi dari yang saya usung pas waktu musyawarah mungkin ya, ada sebuah visi yang saya pikirkan, yaitu kalau lihat secara tekstual visinya, terbinanya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang unggul dalam aspek spiritual, intelektual, serta melek terhadap lingkungan sosial dan kemanusiaan. Itu untuk visinya. Ya mungkin untuk misinya ya pasti pengejawantahan dari si visi itu sendiri gitu kan. Ya mungkin kalau bisa saya sebutkan, yang pertama menyelenggarakan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas spiritual dan intelektual yang pun yang pasti gitu kan, itu berdasarkan visi. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus. Terus menjaga keharmonisan dan sinergitas antar pengurus Hima Prodi. Yang lainnya mungkin menampung aspirasi mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus memperluas relasi dengan mengoptimalkan kinerja program kerja yang ditentukan gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, dalam menjalankan visi misi Hima Pro Ilmu Al-Quran Tafsir, pasti Kang Ajay nggak mampu dong buat melaksanakannya sendiri. Ya pastilah. Dan pastikan ada bidgar-bidgar yang membantu Kang Ajay dalam melaksanakan keorganisasian tersebut. Ada apa aja sih bidgar yang ada di Hima Proyek itu? Dan berapa jumlah taskil yang ada di dalamnya? Kalau jumlah taskil secara keseluruhan buat kepengurusan yang saya saat ini kurang lebihnya itu ada 30 orang. Untuk bidgarnya sendiri itu ada 4 bidang garapan. Yang pertama itu ada bidgar pendidikan. Terus yang kedua bidgar keorganisasian. Yang selanjutnya ada bidgar kominfo dan bidgar sosial dan ekonomi. Nah, dari sana pasti setiap bidgar memiliki proker atau program kerja yang harus dilaksanakan ya. Nah, di masa pandemi kayak gini, apakah semua program kerja yang telah dimusyawarahkan itu terlaksana? Kalau dibilang terlaksana ya mungkin tidak semua gitu yang telah dicetuskan sebelumnya bisa kita laksanakan pas waktu sekarang gitu. Karena mungkin yang pertama ketika perumusan program kerja kepengurusan saya pas waktu itu, di mana kondisi geopolitik di Indonesia pada saat itu hampir menurunnya angka COVID lah. Iya, waktu itu sempat membaik ya Indonesia. Makanya pas waktu adanya berita seperti itu kan, kebanyakan para mahasiswa lebih percaya diri lah buat bikin acara, buat melaksanakan program ya. Baik program terbuka gitu ya yang sifatnya emang membutuhkan banyak orang gitu kan, offline gitu ya. Nah ternyata ketika berjalannya waktu untuk kepengurusan saya sendiri hampir sama gitu kan dengan kepengurusan yang sebelumnya, di mana banyak program kerja yang terkendala dengan masalah COVID itu sendiri gitu kan, yang memang hampir sama juga gitu kan. Niatnya saya itu kan adanya kabinet ini dengan memperluas kembali apa yang telah diluaskan oleh
kepengurusan dari yang sebelumnya. Karena kepengurusan yang sebelumnya kan hampir sama gitu kan, terkendala oleh COVID, itu sendiri. Ya. Nah, ketika kepengurusan saya kan itu yang tadi adanya berita tentang menurunnya angka COVID. Makanya saya ingin meneruskan ikhtiar baik dari senior saya sebelumnya. Tapi ternyata ya ada hal lain lah yang memang kebetulan terjadi lagi gitu pada saat ini, yang mungkin banyak yang harus lebih dimaksimalkan. Nah, mungkin ya di balik kendala pasti ada solusinya ya. Iya. Nah, kalau Kang Ajay sendiri gitu sebagai ketua melihat program kerja yang dilaksanakan oleh dari masing-masing Bitgar itu banyak terkendala ya, terutama gara-gara COVID itu. Nah, apa sih solusi yang Kang Ajay ambil dari kendala-kendala tersebut? Ya mungkin yang pertama kesehatan perlu diutamakan gitu kan ya. Makanya banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat membutuhkan kelompok orang banyak gitu kan, sedikit diminimalisir atau bisa lebih baik mungkin di online kan saja. Ya, adapun untuk Bitgar yang lain yang memang contohnya Bitgar sosial dan ekonomi kan di kepengurusan saya itu terbilang Bitgar yang baru gitu kan. Oh, itu merupakan Bitgar yang baru. Di mana di kepengurusan sebelumnya berarti cuma ada 3. Iya. Dari sebelumnya. Jadi kepengurusan sebelumnya itu cuman ada pendidikan, keorganisasian dan kominfo saja. Oh. Atau apa sih Kang Ajay itu kenapa bisa ingin menghadirkan Bitgar sosial dan ekonomi, padahal kan dari sebelum-sebelumnya nggak ada. Adanya sosek di kepengurusan saya mungkin yang pertama karena di kepengurusan yang sebelumnya kan nggak ada Bitgar sosial dan ekonomi. Oh iya. Jadi di sebelumnya cuma ada 3 Bitgar berarti ya? Iya, hanya ada pendidikan, keorganisasian dan kominfo saja gitu. Nah, baru di kepengurusan saya itu ada Bitgar sosial dan ekonomi. Apa sih alasan utama sih Kang Ajay sebagai ketua untuk melahirkan Bitgar baru atau Bitgar sosek ini gitu ya? Alasannya mungkin ya karena memang Bitgar tersebut menjadi suatu kebutuhan gitu ya bagi masyarakat ilmu Al-Quran tafsir gitu, khususnya pas ketika musyawarah itu dilakukan gitu, ketika musyawarah mengenai pemilihan ketua yang baru kan ada pembahasan mengenai salah satunya mengenai Bitgar gitu kan. Dan ternyata mungkin si Bitgar sosial dan ekonomi itu sendiri memang saat ini emang dibutuhkan gitu buat Himaprodi Keti. Ya mungkin kalau lihat ke Himaprodi yang lain juga sama gitu, hampir sama. Mereka juga baru-baru ini gitu memunculkan Bitgar sosial dan ekonomi gitu. Kembali lagi ke yang tadi tentang solusi ya. Solusi apa yang Kang Ajay atau langkah apa gitu yang Kang Ajay ambil terhadap kendala-kendala yang terjadi pada program kerja di Bitgar yang sekarang dialami? Yang pertama mungkin Bitgar yang memang memiliki program kerja yang berkaitan dengan spiritual dan intelektual gitu kan, yang biasa melakukan kajian lah atau sharing lah, atau silaturahmi, olahraga dan lain sebagainya kan. Saat ini kalau lihat situasi emang sedang darurat lagi kan. Makanya mungkin solusi yang pertama yang kawan-kawan Taskil lakukan ya mungkin mengganti si teknis acara tersebut menjadi online gitu, di online kan saja, karena mungkin untuk saat ini kesehatan merupakan nomor paling pertama gitu kan banding yang lainnya. Itu mungkin untuk hal-hal yang berkaitan tentang kajian atau dan lain sebagainya.
Oke. masih bisa di online kan lah gitu. Oke. Nah, selain itu pastikan ada tadi seperti yang Kang Ajay bilang, dalam musyawarah kerja gitu, terdapat program kerja yang telah disusun. Kan yang awalnya Indonesia pandemi COVID-nya sudah membaik dan sudah direncanakan akan melaksanakan program kerja yang offline gitu ya. Nah, kalau untuk program kerja tersebut solusinya bagaimana yang tidak bisa di-online-kan? Ya mungkin yang selain solusi dari yang di-online-kan itu mungkin ya, jikalau memang masih ada waktu dalam kepengurusan saya khususnya dengan kawan-kawan taskil yang lain, ya mungkin bisa diambil cara lain dengan cara mengambil waktu yang lebih baik lah gitu, yang waktu yang tepat buat melaksanakan si program tersebut gitu. Bisa jadi diundur ataupun jika memang tidak bisa dilaksanakan atau memang tidak mendapatkan waktu yang tepat, bisalah mungkin diganti dengan sesuatu yang memang bisa menggantikannya gitu. Yang bisa mencapai gitu ya ke tujuan tersebut. Oke, terima kasih Kang Ajay telah meluangkan waktunya untuk sedikit berbincang perihal kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Mutia Herunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.